Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Hari ini adalah hari pertama tes ya. Sambil persiapan yang sesi hari ini kita bahas yang enteng-enteng teman ya, yang untuk TWK tapi untuk soal hafalan ya. Karena kemarin kita sudah membahas cukup banyak tentang penalaran maupun implementasi. Sekarang kita coba untuk bahas soal hafalan. Terutama teman ya, nanti teman-teman banyak tentang wawasan umum Indonesia, kemudian ada UUD, Pancasila, lembaga negara, sama wawasan Nusantara ya teman, seperti ibu kota, provinsi, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan daerah Indonesia begitu ya. Oke, teman, ini pembahasannya enteng-enteng saja ya, teman cukup simak saja, nanti cocokkan dengan pembahasannya ya. Oke, teman, pertama adalah wawasan tentang Indonesia, yakni provinsi ya. Nah, teman, jumlah provinsi di Indonesia saat ini sudah 38 ya, teman sudah update dari Sumatera hingga Papua, dan setidaknya ada 4 provinsi baru ya yang ditambahkan oleh pemerintah melalui UU tahun 2022 ya. Jadi 4 provinsi tersebut adalah sebagai berikut kecuali ya. Jadi 4 provinsi itu siapa saja teman? Nah, ternyata teman ada 4 provinsi yang ditambahkan tahun 2022 ya, sesuai dengan UU-nya, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara itu Papua Barat itu sudah lama teman ya ini, sudah lama tahun 2023, tahun 2003 ya. Nah, ini penamaan awalnya adalah Irian Jaya Barat. Jadi teman, yang bukan provinsi yang dikembangkan baru-baru ini adalah Papua Barat teman ya, karena Papua Tengah masuk ke UU ya. A, B, C, D itu semua masuk ke UU tahun 2022. Jadi teman ya, ini pengetahuan baru untuk teman-teman tentang pemekaran provinsi. Kemudian nomor dua teman, ini juga menjadi pembahasan yang cukup hangat ya beberapa akhir ini, pemindahan ibu kota ya atau IKN telah menjadi pembahasan cukup hangat. Ibu kota negara yang baru ini bernama Nusantara, yang terletak di provinsi apa teman? Nah, teman bagi yang belum tahu ya, jadi IKN ini letaknya di Provinsi Kalimantan Timur teman ya. Nah, jadi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, itu ya. Jadi Jakarta sudah tidak lagi menjadi DIY ya, DIY. DKI itu ya, daerah khusus ibu kota, sekarang sudah menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta gitu teman ya. Jadi sudah dipindah ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Oke teman ya, ini jangan sampai keliru ya, Kalimantan Timur bukan Kalimantan yang lain. Teman, ketiga masih tentang IKN ya, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota. Ibu kota akan dipindah ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu, nah teman, sudah benar di Kalimantan Timur, tinggal kabupatennya apa teman? Jadi untuk kabupaten yang tersendiri itu ternyata letaknya ada di dua kabupaten teman-teman ya. Nah, jadi kabupatennya ada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Jadi harap teman-teman ini pengetahuan umum yang termasuk baru, dan ini adalah masuk wawasan umum kebangsaan yang teman-teman perlu pelajari dan pahami, karena ini adalah perkembangan negara kita gitu ya. Nah, ini harus teman-teman perlu baca-baca, banyak baca begitu untuk wawasan umum kebangsaan. Kemudian teman, ini juga sering dikeluarkan di tes manapun ya, entah CPNS maupun TWK yang lain. Jadi lembaga negara ya di Indonesia, lembaga yang mengemban tugas dan wewenang untuk merumuskan undang-undang adalah, nah teman, jadi harus ingat ada yang namanya trias politika ya, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi untuk federatif maupun akomodatif bukan sebagai lembaga negara di Indonesia ya. Nah, jadi di antara tiga itu, manakah yang tugasnya untuk merumuskan undang-undang? Jadi, teman-teman, untuk legislatif itu tugasnya merumuskan UUD ya, jadi clear legislatif. Untuk eksekutif ini adalah menjalankan ya, menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Ya, jadi eksekutif ya. Kalau yudikatif itu mengadili tindak penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan Indonesia. Jadi teman, legislatif merumuskan, eksekutif menjalankan, yudikatif itu mengevaluasi, intinya begitu teman ya. Nah, kalau ada kesalahan di situ. Jadi ini teman, pengetahuan umum, hafalan, tapi ya perlu ditancapkan teman-teman ya, bahwa ini sudah dijalankan trias politika di Indonesia sejak lama gitu.
Kemudian teman, masih tentang lembaga negara, lembaga yudikatif adalah mengadili segala tindak penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan Indonesia. Lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif tidak mendapat intervensi pemerintah yang terdiri dari apa, teman? Jadi di sini ada lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif, dan di situ ada lembaga lagi, teman ya. Ini pembagiannya seperti ini. Jadi lembaga legislatif itu ada MPR, DPR, dan DPD. Kemudian lembaga eksekutif itu ada presiden, wapres, dan menteri, jajaran menteri ya. Kalau lembaga yudikatif itu ada Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial KY. Jadi jawabannya yang mana? Oh, yang C, teman ya. MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, KY Komisi Yudisial. Jadi ini teman pengetahuan tentang lembaga negara ya. Teman harus ya minimal hafal lah ya, minimal hafal nanti. Nah, kemudian sekarang tugasnya ya. Jadi memutus perselisihan atau sengketa tentang hasil pemilu adalah tugas dari. Nah, sekarang kalau tadi pembagian trias politika, kemudian tugas dan wewenangnya, sekarang tugas dari masing-masing lembaga dalam tiga trias politika itu ya. Nah, teman-teman, saya kira ini cukup gampang dipahami ya. Tentang pemilu pasti arahnya kepada Mahkamah Konstitusi, teman, karena juga sedang berlangsung, sudah diputuskan ya kemarin ya. Jadi teman-teman ada beberapa tugas dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah menjaga konstitusi ya, guna tegaknya konstitusionalitas hukum. Kemudian menguji undang-undang ya terhadap UUD 45. Kemudian memutus sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan. Nah, ini sengketa ya, teman, sengketa. Jadi jelas ini adalah tugas dari MK ya. Perselisihan, sengketa ataupun protes dari partai atau dari peserta pemilu begitu, kemudian memberikan keputusan atas pendapat DPR, Bapak Presiden dan sebagainya ini ya. Jadi teman, clear adalah MK ya. Jadi harapannya teman kita berdoa selalu ya supaya semua lembaga negara menjalankan tugasnya dengan benar dan baik gitu ya. Ya kita hanya bisa berdoa ya. Di lapangan ya itu silakan tanggung jawab dari masing-masing orang ya yang bertugas di sana. Kita ya nomor 7 sekarang pengetahuan tentang wawasan Nusantara ya, tentang daerah, tentang suatu hal yang berkaitan dengan daerah Indonesia. Stadion Jakabaring adalah salah satu stadion besar di Indonesia. Stadion ini mampu menampung setidaknya 23.000 supporter ya, yang terletak di mana teman? Nah, ini pengetahuan umum tentang wawasan Nusantara tentang stadion. Nah, teman mau nggak mau, teman juga harus memahami ya beberapa stadion besar di Indonesia. Di sini saya list ya, berapa saja, tidak semuanya. Nanti akan ada link saya taruh di deskripsi ya untuk wawasan-wawasan tentang Nusantara. Jadi teman ada GBK di Jakarta, JIS di Jakarta yang cukup megah juga, Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, Palaran, Samarinda, Pakansari di Bogor, Manahan di Solo, Maguwarjo Sleman, Bung Tomo Surabaya, Sriwijaya. Nah, teman, Sriwijaya ini nama lainnya Jakabaring ya, jadi letaknya di Palembang. Termasuk ini salah satu stadion yang digunakan tim sepak bola ya, teman-teman. Oke, teman, ini pengetahuan tentang stadion wawasan Nusantara. Kemudian nomor 8, Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi yang tergolong baru di Indonesia ya. Provinsi ini terbentuk sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober. Provinsi ini memiliki ibu kota apa? Nah, tahun ini pengetahuan tentang provinsi dan ibu kotanya ya. Jadi ini beberapa provinsi dan ibu kotanya di Kalimantan, teman ya. Oke, kita cek ya. Pontianak ini ibu kota dari provinsi Kalbar ya. Kalau Samarinda ini Kaltim, Banjarbaru ya, dulunya Banjarmasin teman ya. Ini Kalsel ya, teman. Nah, Tanjung Silor ini adalah termasuk baru. Ini Kalimantan Kaltara ya teman ya. Nah, Kaltara bukan Kalut dulu ya, tapi Kaltara Kalimantan Utara. Jadi kalau Kalut itu kata sifat ya. Palangkaraya ini Kalteng teman ya. Nah, Kalimantan Tengah. Jadi teman jawabannya adalah yang D ya. Jadi Tanjung Selor adalah salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Utara, Kaltara. Ya, teman, kemudian teman harus juga membaca-baca tentang UUD ya. Jadi ya bisa jadi untuk hafalannya keluar nanti. Utamanya UUD yang sering kita dengar teman ya, kayak
kayak apa namanya ini pasal 33 ini kan ya tentang sumber daya itu kan dan pasal-pasal lain tentang bela negara dan sebagainya. Oke, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, teman UD 45 yang berisikan ayat di atas adalah pasal berapa? Nah, untuk isi ini ternyata ada di pasal 27, teman-teman ya. Ada ayat 1, 2, dan 3. Ternyata ini adalah ayat 1. Jadi jawabannya adalah pasal 27. Artinya kita kedudukannya sama di muka hukum di Indonesia ya. Itu di undang-undangnya ya. Jadi untuk ayat keduanya tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, ini ya ayat keduanya. Ayat ketiga ternyata isinya bela negara, teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada soal tentang bela negara bisa kaitannya dengan pasal 27 ayat 3. Oke, clear teman. Nomor 9. Nomor 10, teman. Pembahasan yang enteng terakhir ya, menghargai karya orang orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bersama adalah salah satu pengamalan Pancasila sila. Nah, teman, ternyata ini adalah isi butir ya. Nah, ini adalah butir pengamalan Pancasila ya. Nah, teman juga ya minimal dibaca untuk butir-butirnya ya, butir-butirnya. Tapi teman kalau nanti nggak hafal ya, karena kita banyak sekali ya, sekitar 45 ya. Kalau kita nggak hafal, teman bisa melakukan analisis ya. Jadi ini kan menghargai karya orang lain. Berarti analisisnya adalah ada interaksi ya antara manusia di sini dengan manusia lain ya. Nah, ada interaksi di sini manusia lain yang mungkin kita melihat karyanya manusia yang lain itu ya, melihat karya orang lain seperti musik ataupun artikel jurnal, bacaan gitu. Tapi di sini kan untuk dampaknya kan kepada bersama ya atau negara ya, negara atau umum ya, kepentingan umum. Nah, ini kan dampaknya saling berkaitan kan ini. Nah, dampaknya saling bolak-balik ini. Nah, begini teman ya. Dampaknya saling bolak-balik. Kalau teman untuk butir pengamalannya itu interaksi antara manusia dan manusia dan itu dampaknya juga saling bersinergi antara negara dan manusianya itu adalah sila kelima teman-teman ya. Nah itu bedanya dengan sila ketiga ya. Kalau sila ketiga itu peran kita interaksi manusia dengan manusia yang berhubungan dengan kesatuan negara. Nah persatuan begitu ya. Kalau teman-teman nanti yang namanya banyak ya nggak hafal itu 45 butir, teman bisa lakukan analisis ini ya. Sudah saya kemarin sudah saya buatkan untuk Pancasila ya, untuk link Pancasila bagaimana menganalisis untuk pengalaman Pancasila ya dengan analisis segitiga ini ya. Nah, kita jadi ini clear ya. Karena ini ada interaksi antara manusia dengan manusia ya. Kita kan menghargai karya orang lain. Ada manusia yang menghargai manusia lain karyanya dan ini bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bersama ya kan. Ini kepentingan umum atau kepentingan negara seperti hak cipta itu kan kita harus membayar royalti ya kalau kita memakai karya orang lain yang telah dipatenkan. Begitu teman ya. Ini strategi yang teman bisa gunakan untuk menentukan pengamalan butir pengamalan Pancasila ya. Kita kan ada link di deskripsi yang bisa teman pahami ya. Oke teman, ini bahasan enteng-enteng sambil menunggu sesi tesnya ya. Nah, enteng-enteng nggak usah berat-berat untuk sesi tesnya. Silakan teman bisa bisa pahami maupun dicerna untuk soal-soal wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara maupun wawasan umum tentang keindonesiaan. Oke teman, semoga lancar tesnya ya. Good luck, semoga dapat hasil yang terbaik dan bisa lolos ke tahap yang kedua. Oke, kita ketemu lagi di next video. Goodbye.